Oke, tadi sudah ada suara recording in progress, artinya kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Reza, dan di sini saya akan coba sharing ya, dimana kemarin juga saya mengucapkan selamat ke teman-teman yang sudah masuk ke top 15 dari program Incubits, di mana program Incubits ini betul-betul program yang sangat bergengsi ya, karena memang hasil kolaborasi antara ITS Technoscience, kemudian ada BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga ada UNICEF Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta dari Science Center Indonesia juga diajak berpartner pada program kali ini. Dan di sini tentu kemarin saya juga mendapatkan info bahwa teman-teman nanti akan diminta untuk mempresentasikan, ya, terutama di bagaimana inovasinya, dan ranahnya nanti kan lebih ke bisnis ya. Makanya mengapa ini penting? Karena memang presentasi pitching itu sedikit berbeda dengan presentasi ilmiah. Jadi misalkan teman-teman yang sudah pernah juara mungkin di kompetisi karya tulis ilmiah dan sudah sering melakukan istilahnya presentasi akademik ya, itu ada hal yang sedikit berbeda. Nah, ini makanya kami di SAI coba memberikan provide facility-nya. Jadi nanti masih ada waktu ya, tanggal 8, sehingga harapannya masih ada beberapa hari untuk teman-teman nanti melihat mana nih yang kira-kira belum ada dan belum masuk di presentasi teman-teman. Gitu. Oke, jadi judulnya adalah Pitching for Business. Kita akan mengupas konten pitch deck dan strategi pitching bisnis untuk mendapatkan funding potensial. Karena memang program Incubits itu sebenarnya tidak lebih ke prestasi ya, tapi lebih ke bisnis gitu, pendanaan funding. Dan teman-teman juga harus tahu di beberapa tahun lalu program yang mirip ini itu ada yang membuat inovasi ini ya, penyaring kopi. Jadi ibaratnya ada seperti kopi itu kan dia punya mesh masing-masing ya. Jadi kalau kita bikin kopi itu saringannya itu harus diatur sebenarnya. Nah, ini ada dulu yang mengusulkan itu. Nah, sampai sekarang tuh malah bisa jadi mass production ya, sudah punya patennya sampai diproduksi massal di perusahaan juga. Nah, ini makanya kenapa saya memberikan informasi bahwa Incubits ini tuh ada ranah ke sana, teman-teman. Dan kalau tercara ini ya, pitch deck. Jadi pitch deck itu sebenarnya istilah untuk PPT-nya. Gitu. Jadi pitching itu refers to presentasi ilmiah lah, kalau misalkan kita lomba itu pitching namanya. Tapi konten PPT-nya itu namanya pitch deck. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu sebagai pengenalan di awal aja biar teman-teman nanti ini tahu. Nah, dan di sini saya sharing karena juga alhamdulillah sudah di SAI ya. Kemarin beberapa tahun lalu itu mendapatkan the first winner of Indonesian Young Business Leader Award, di mana juga di situ kita banyak sekali program terkait dengan pitching dan lain sebagainya. Terus kemudian Science Center juga sama-sama startup ya. Di sini kan teman-teman juga ibaratnya juga sama-sama startup karena baru akan di start tapi belum di up gitu ya. Jadi masih start aja gitu. Tapi pada dasarnya sama, jadi akan saya sharing terkait pengalaman yang pernah saya dapat. Terus kemudian ini jika teman-teman lihat ini Pak Rudiantara. Pak Rudiantara ini beliau adalah dulu pernah menjadi Menteri Menkominfo ya. Saya lupa tahunnya berapa, tapi udah yang periode awalnya Pak Jokowi ya. Itu beliau jadi Menkominfo, Pak Rudiantara, dan beliau juga sangat aktif dalam bidang pembinaan bisnis dan coaching juga ya. Nah, terus beliau juga ketika itu sharing banyak terkait dengan pitch deck, karena memang dulu itu SAI sering mengikuti beberapa kompetisi startup ya, mungkin di awal-awal tahun yang dulu-dulu ya. Itu kita jarang banget bisa masuk ke top 10 atau mungkin lolos ke final dan lain sebagainya. Ternyata memang secara konten itu pitch deck kita sangat lemah dan kita belum tahu pitch deck seperti apa gitu. Jadi akhirnya dari Pak Rudiantara ini mengarahkan kita bagaimana cara membuat pitch deck itu, kemudian bagaimana menganalisis pasar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya akan sharing di sini ke teman-teman ya, karena memang dulu saya pernah dapat, sehingga alangkah lebih baiknya saya juga akan berbagi ke teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi ya ketika itu beliau yang sebagai leader juga di komisaris di Semen Gresik kayak gitu. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pitch deck for pitching ya.
ingat bahwa pitch deck itu adalah PPT-nya. Kalau saya bilang pitching itu adalah presentasinya. Gitu. Jadi itu istilah yang sering kita gunakan. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara apa itu pitching, sebenarnya pitching itu istilahnya ini ya, metode yang sudah sering digunakan untuk memberikan atau menginformasikan ide kita gitu. Dan kita tuh berusaha mengajak orang lain siapapun ya. Bahkan pitching itu bukan hanya meminta dana, teman-teman. Misalnya misalkan di sini saya sambil cek nama ya. Misalkan di sini ada Yaumut Rayardi ya, itu sebagai CEO, misalkan CEO startup apa gitu. Terus saya sebagai product engineer misalnya. Nah, itu saya juga bisa melakukan pitching gitu. Saya bisa melakukan pitching ke Yaumut, nanti harapannya project yang saya buat ini tuh bisa didanai gitu, atau bisa dilakukan di perusahaan kita. Nah, jadi pitching itu nggak hanya antara eksternal, tapi internal pun tuh juga bisa kita dikatakan sebagai pitching gitu ya. Oh ya, terus habis itu di sini sebenarnya juga karena istilahnya kan lebih ke bisnis juga ya, dan kita juga bisa memberikan informasi kepada para audiens. Ini loh, kita punya startup seperti ini, dan harapannya mereka juga bisa membeli produk yang kita tawarkan. Jadi pitching itu lebih ke presentasi versi bisnis lah, kayak gitu gampangannya. Nah, dari pengalaman saya ya, dari beberapa mengikuti kompetisi yang memang itu mewajibkan untuk membuat pitch deck dan pitching, itu ada beberapa hal ini yang sebenarnya sangat dilihat, ya, baik nanti buat investor maupun ya juri apapun nanti lah ya terkait dengan IQ-Biz pun juga pasti akan ada hubungan dengan ini gitu. Tapi teman-teman juga jangan salah, kan kemarin juga sudah membuat proposal IQ-Biz-nya ya. Nah, itu seharusnya juga proposal yang teman-teman buat itu ada di PPT juga gitu, atau di pitch deck-nya. Ini sebagai suplemen, tapi ini secara garis besar. Sebenarnya pitch deck itu tuh ada latar belakang, of course teman-teman. Itu akan sangat dilihat. Jadi sebelum kita berbicara solusi apapun tuh pasti latar belakangnya. Seperti riset ya. Terus solusinya, visi dan value ini juga harus tahu. Kemudian harus tahu permintaannya, marketnya seperti apa. Terus ada namanya B2B atau B2C. Mungkin teman-teman yang belum tahu, B2B itu business to business. Jadi kalau misalkan nanti, misalkan nih kayak saya mungkin desain center ya, kita berpartner dengan pemerintah, berpartner dengan sekolah, kayak gitu. Nah, itu istilahnya adalah berarti kita kerjasama antara instansi atau organisasi. Itu business to business. Dan ada B2C, business to customer. Contohnya kalau desain center itu kelas online. Jadi kita bisa langsung punya produk yang kemudian dibeli oleh customer atau user secara langsung tanpa perantara organisasi atau apapun. Nah, ini teman-teman juga harus bisa memikirkan. Kalau nanti memang programnya ini kan tentunya kan kita juga istilahnya IQ-Biz ini kan apa ya, ada produk sosial lah ya. Kita ingin membuat sebuah produk yang nanti juga bisa sosial, tapi kedepannya itu sebenarnya para juri dari IQ-Biz itu tidak hanya berhenti untuk sosial. Tapi kalau ini ada ranah buat bisnis, mereka akan mengekspansi produk teman-teman gitu. Jadi nanti mungkin siap-siap aja lah kira-kira kalau untuk B2B itu gimana, mau dengan dinas atau dengan kecamatan, dinas apa kayak, atau mungkin dari provinsi gitu. Kalau B2C mungkin nanti apakah dia memungkinkan untuk dijual langsung ke pelanggan, customer langsung tanpa perantara. Ini tolong diperhatikan dan coba dipertimbangkan gitu ya. Terus kemudian STP strategi. Ada namanya segmenting, targeting, positioning ya. Dan saya rasa di IQ-Biz juga udah ada ya, teman-teman ya. Segmentasi, targeting, positioning juga sudah ada, walaupun teman-teman mungkin belum mendefine secara clear, tapi kemarin kan sudah menentukan secara tidak langsung mentor-mentor SHI sudah membantu teman-teman. Contohnya kayak target wilayah ini gimana sih? Dan kita juga udah menyeleksi, dan ketika itu saya juga membantu ya ketika seleksi awal itu melihat ini wilayahnya gimana, cocok nggak sih buat produknya, itu sudah dilihat. Jadi secara nggak langsung STP ini sudah masuk gitu. Terus kalau misalkan kita ada product designer profile, ini kan teman-teman ada juga statusnya sebagai product designer ya, karena saya lihat ada yang inovasinya berhubungan dengan produk ataupun inovasi yang dia fisik gitu ya. Jadi itu teman-teman juga harus memberikan informasi ke jurinya bahwa kita layak gitu loh untuk sebagai tim bisnis. Itu penting ya. Tidak hanya bisnisnya, tapi itu lebih ke bagaimana apakah nanti itu kompetensi untuk dilakukan bisnis akan jalan atau enggak, itu dari profilnya kita gitu. Dan saya juga pernah ditanya ketika itu, kalau misalkan nanti saya lulus S2 gitu kan,
apakah SH ini akan ditinggal atau tetap gitu. Nah, jawaban saya pasti tetap, karena memang S2 itu outputnya juga akademisi dan SHI juga berhubungan dengan edukasi. Nah, ini ingin dilihat seperti itu. Terus kemudian creating social impact, of course teman-teman di sini adalah berhubungan dengan sosial. Apa sih yang akan teman-teman berikan? Itu harus jelas banget nih. Ini nilainya paling tinggi ya. Jadi bisa dipertimbangkan. Product pricing, tentu teman-teman harus tahu harga jual produknya berapa. Jangan sampai nanti ditanyain berapa kalau misalkan ini dibeli orang. Oh, nggak tahu. Nah, ini jangan ya. Jadi paling nggak tahu biaya produksinya dia berapa, dan siapa tahu nanti investasi dari mereka itu reverse to ke apa yang kalian anggarkan gitu. Karena saya juga nggak tahu sih uangnya berapa, tapi kabarnya uangnya sangat lumayan teman-teman di Incubus ini, sehingga kalau nanti teman-teman bisa dapat funding itu bisa jadi akan disesuaikan dengan kalian anggaran. Makanya tolong dilihat anggarannya dulu ya bagaimana. Terus DNA produk sama bisnis ini lebih ke DNA itu kan kita lebih ke hal yang istimewa ya dari kita. Pastikan bahwa produk kita itu memang istimewa dibandingkan dengan produk sejenis gitu. Misalkan kita buat yang namanya tadi kan apa, misalkan kayak filter arang sekam padi gitu, apakah memang filter ini tuh baru pertama kali atau memang sudah ada di tempat lain? Kalau sudah ada, apa bedanya dengan kita? Apa yang membuat itu tuh menjual gitu. Terus competitive advantage ini lebih ke apa ya, ke untuk kompetitif tuh artinya kita dengan kompetitor tuh apa sih, kita posisinya di mana. Jadi mirip dengan DNA produk, tapi ini lebih yang mengunggulkan kita. Apa aja keunggulan kita dibanding dengan yang lain gitu. Terus mungkin bisa dipertimbangkan juga terkait dengan intellectual property right. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa apa ya, merencanakan kalau itu akan ada rencana untuk dipatenkan gitu. Terus kalau misalkan punya prestasi, mungkin udah pernah jadi produk lomba, kemudian pernah juara, boleh disampaikan juga ke tim penilai. Sama revenue dan traction. Nah, ini saya rasa belum ya, karena teman-teman kan baru memulai semua, sehingga ini revenue belum. Revenue itu pendapatan. Oke. Kita akan membahas beberapa, tapi yang akan saya highlight penting adalah di sini, karena yang sangat berhubungan ya. Ada problem background, solution, demand market, B2B, B2C, STP, product pricing, DNA, sama competitive advantage. Kalau orang lainnya tuh teman-teman bisa mengira-ngira sendirilah. Gitu kan, kayak misalnya vision sama value juga bisa. Terus kayak misalkan creating social impact juga sudah kelihatan ya, di proposal pun juga sudah ada. Dan ini sekedar informasi aja, sebenarnya majority kalau kita berbicara pitching itu hanya 3 menit. Nah, tapi di Incubus ini itu karena mereka pengen melihat detail terkait dengan produk kita, maka presentasinya itu sekitar 10 menit ya. Itu kan total kan kalau nggak salah 30 menit ya totalnya dengan tanya jawab. Nah, ini perbedaan, tapi for your information aja, sebenarnya most of the pitch deck itu biasanya lebih ke 3 menit untuk mempresentasikan. Jadi sangat singkat banget, teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat ke problem background. Sebenarnya problem background itu paling bagus, teman-teman. Saya sarankan tunjukkan data angka. Saya ulangi lagi ya, tunjukkan data angka. Jadi jangan berbicara di wilayah A itu kesulitan ini, di wilayah B kesulitan air bersih misalnya gitu. Tapi coba teman-teman itu pendekatannya dengan data. Sebisa mungkin. Kalau misalkan kemarin proposal belum ada data gimana? Ya sudah, tambahkan data yang kira-kira bisa memprovide dan mendukung presentasi teman-teman. Karena itu paling penting. Dan harus tahu juga ya, kalau juri kompetisi ilmiah, mereka sangat akademis. Tapi kalau biasanya ke pitching gini, mereka itu lebih ke orang praktisi atau expert. Jadi mereka tuh lebih suka melihat data dibandingkan dengan kita bercerita secara kualitatif gitu. Jadi silakan provide quantitative data for global atau lokal sektor. Jadi lokalnya gimana, kalau mau lihat secara global juga nggak apa-apa sih ya, terserah lah ya. Tapi konten saya lebih ke Indonesia dulu aja, karena Incubus ini tuh fokusnya ke Indonesia kayak gitu. Ini untuk problem background tipsnya. Terus kalau berhubungan dengan solution, sebenarnya yang saya tekankan jangan terlalu luas sih gitu. Karena saya sering lihat teman-teman yang di startup itu memberikan solusi yang terlalu luas dan sangat banyak. Cukup fokus pada produk dan sistem yang teman-teman berikan. Kalau misalkan kemarin ada yang misalkan membuat penjernih air, ya udah fokus aja solusinya kan di situ. Kemudian kira-kira untuk penjernihan air tuh bagaimana sih biar dia itu bisa goals, apakah ada kerjasama dengan pemerintah, dengan setempat, kemudian bagaimana dengan resource. Jadi itu harus di-define solusi itu, dan jangan semuanya di cover ya nanti untuk tempat lain. Nah, itu akhirnya malah nggak fokus. Jadi saran saya lebih ke
fokus di lokasi yang memang teman-teman sudah tentukan sejak awal. Itu yang menurut saya paling bagus. Terus kemudian demand dan market validation. Apakah ini penting? Sebenarnya sih kalau yang sekarang di Incubus ini itu nggak terlalu penting ya, karena memang come from teman-teman itu lebih ke project sosial itu. Cuman better menurut saya teman-teman bisa prepare aja, bisa di hide slide sih. Kayak misalkan nanti in case ditanya, kalau misalkan nanti ini dikomersialisasi, kira-kira demand-nya ada nggak sih? Terus pasarnya ada nggak sih gitu. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi terkait dengan pasar. Nah, ini kayaknya hal-hal yang simpel tapi susah juga mendefend-nya ya. Jadi pertama itu, kalau misalkan kita berbicara demand sama market, itu saya contohkan nih misalnya ada demand. Demand itu kan permintaan. Nah, permintaannya itu ada 25,9 juta of elderly, ada itu orang tua di Indonesia di tahun 2019. Jadi kita berbicara population. Ya. Market itu population. Entah dia itu mau pakai produk kita atau enggak, dia itu population. Tetapi dia punya kesempatan untuk nantinya itu menggunakan produk kita. Itu namanya demand, permintaan. Terus kemudian kita harus punya namanya target marketnya. Kita mau ngambil berapa persen sih dari situ? Kalau dari saya sarannya gini, misalnya dari 25,9 nih, oh kita itu mau fokus di Jabodetabek misalnya. Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu jumlahnya dari misalnya nih sekitar 2 jutaan gitu. Nah, itu atau mungkin cuma 200.000. Nah, 200.000 itu kan sekitar nanti katakanlah ini ya, dari 1% dari 25,9 juta. Ya udah berarti nanti itu yang kita targetkan tuh 1% dari total elderly dari Indonesia. Jadi dia berhubungan sama demand-nya. Tapi yang teman-teman yang harus bisa cek aja, pertama gini, terkait dengan sustainability-nya gitu. Nah, di sustainability-nya itu lebih ke apakah market pasar teman-teman itu akan tetap eksis di masa depan. Nah, ini dilihat ya, apakah memang problem ini tuh jangka panjang atau enggak sih gitu. Dan harus tahu bisnis targetnya seperti apa. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum pernah membuat pitching gitu atau pitch deck itu mungkin agak asing juga karena memang materi itu orang-orang ekonomi atau mungkin seperti saya teknik industri itu sudah sangat banyak dibahas. Cuman makanya saya sharing dan harapannya nanti teman-teman bisa prepare lah. Kita kira-kira nanti kalau dijual ini siapa sih yang mau beli dengan produk kita ini? Apakah memang untuk anak-anak ataukah mungkin untuk pengusaha, pedagang, atau mungkin orang-orang dewasa atau seperti apa? Kayak gitu. Jadi demand marketnya validation seperti itu. Itu gambarannya. Terus bisnis model. Nah, bisnis model ini I think teman-teman sudah create BMC ya, betul ya. Bisnis model Canvas. Itu salah satunya. Dan sebenarnya di BMC itu kalau teman-teman sadar kan namanya bisnis model Canvas. Canvas itu ya kita kayak hal kalau misalkan kita itu belum fix bisa diubah. Jadi semudah itu buat mengubah kalau dia belum fix lah. Itu makanya disebut dengan Canvas. Tapi yang mungkin perlu ditambahkan, yang ini sangat common ketika nanti kita berbicara startup itu adalah B2B sama B2C-nya. Nah, tadi yang saya bilang ya, B2B itu business to business, B2C ada business to customer. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman komersialisasi produk, itu kira-kira mau kerjasama dengan siapa? Apakah bisa kerjasama dengan perusahaan lain? Atau mungkin bekerjasama dengan pemerintah? Ya. Dan ingat ya, namanya bisnis to bisnis itu, dia pasti ada gain revenue. In case kalau teman-teman berbicara pemerintah pun ya, itu kan nanti mereka juga punya project. Terus pastikan dia akan menggunakan produk kita. Nah, produk kita itu kan berarti nanti akan digunakan masif menjadi, misalkan nih kita buat kayak alat untuk batik gitu ya. Terus kita habis itu kerjasama dengan pemerintah Jogja misalnya. Terus pemerintah itu memberikan setiap sekolah dikasih satu produknya kita. Nah itu kan berarti B2B, di mana kita dari pemerintah dulu, kemudian disebar ke semua tempat gitu. Tapi kalau B2C ya tadi kita langsung ke customernya. Misalkan nanti ada apa ya orang beli atau mungkin ada dia tuh pengusaha, dia punya UMKM misalnya. Terus dia akan beli itu bisa jadi dia B2C karena kan langsung ke orangnya yang beli gitu. Jadi itu B2C sama B2B. Nah, ini perlu ditambahkan aja sehingga nanti kalau ada ditanyakan istilah ini nggak kaget gitu sih. Karena kan nggak semua itu berhubungan sama BMC ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita sampaikan gitu untuk
meng-create. Nah, ini BMC-nya. BMC-nya ini mungkin saya jelaskan dikit karena kemarin saya cek sepertinya ada beberapa, karena kami juga punya proposal teman-teman sih ya, di top yang masuk 5 ini ada beberapa yang mungkin masih kurang pas ya gitu. Jadi sebenarnya yang itu sebenarnya nggak dimasukkan. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit aja. Tapi intinya sebenarnya BMC itu ada cara bacanya. Jadi nggak ngawur untuk mengisi gitu sih. Cuman teman-teman bisa mulai masuk dari paling gampang ya. Kan kayak sesuaikan dari teman-teman punya sih. Itu biasanya di sini. Nah, key activities. Key activities itu gampangannya produk kita lah ya. Gampangannya kalau di ini produk kita. Kita punya produk apa sih? Oh, misalnya saya contohkan misalnya kayak SHI deh ya, Science Hunter gitu. Kita produknya ada kayak mentoring, secara live, kita juga punya kelas online, kita juga punya kelas privat, kelas skripsi. Nah, itu adalah produknya. Itu. Setelah kita punya produk, terus kita bisa juga mengarah ke, ntar saya pakai annotate aja sih biar lebih gampang ya. Oke, jadi dari sini, terus kemudian kita ke key resources. Key resources itu adalah produk itu bisa jadi ketika ada orang yang membuat. Of course ya teman-teman ya. Siapa sih sebenarnya yang akan membuat? Kalau misalkan kalian itu, misalnya nih ada yang kemarin membuat penjernih, itu memang ada yang memang di background-nya kimia, berarti ya key resources-nya adalah kalian sendiri sebagai tim utama untuk membuat produk itu. Berarti itu ada key resources. Atau mungkin mau ada pekerja lain juga nggak apa-apa. Tapi intinya key resources itu bagaimana ini tuh bisa membuat creating produknya. Ingat ya, bukan semua resources itu dipakai, tapi apa aja yang kita butuhkan yang kira-kira dia bisa digunakan untuk membuat produk atau key activities-nya. Terus ke value proposition. Namanya aja value. Nah, dari situ tuh apa yang akan kita berikan? Kalau misalkan saya buat kelas online, apa sih bedanya kelas online SAI dengan yang lainnya? Misalnya kita lebih menyasar dengan harga yang murah. Terus kedua mungkin kita menggunakan kurikulum berbasis AI, artificial intelligence misalnya kayak gitu. Ada keunggulan value di situ yang berbeda dengan produk yang lainnya atau produk sejenis, gitu ya. Terus kalau kita geser lagi, ini saya hapus dulu. Ada namanya customer relationship ya, sama ada channel juga, ada customer segment. Nah, ini apa gitu? Nah, ini teman-teman pertama ada ini ya. Cara dari value proposition ini kita pasti akan menggait namanya customer di sini. Nah, customer relationship itu gimana caranya kita itu biar bisa membuat mereka itu setia dengan produk kita. Gitu. Misalnya garansi 1 tahun, gitu kan, atau mungkin ada loyalty card. Kalau misalkan kalian tahu Gojek itu ada Go Club ya. Jadi biar kita beli di situ terus buat jadi loyalty customer. Kalau di Traveloka itu ada yang dia pakai bronze, silver sampai gold. Itu buat kalau nanti kita beli itu dapat diskon. Itu namanya customer relationship. Bagaimana kita mempertahankan orang itu agar dia selalu beli produk kita. Terus channels ini lebih ke sosial media kalau paling gampang kalau di SAI. Saya menggunakan website, menggunakan WA, Instagram, Facebook. Cara menghubungkan produk kita dengan customer-nya itu adalah channel itu. Terus ada namanya customer segment. Oke ya. Segmen itu sebenarnya ada namanya STP di sini, STP yang kemarin tadi saya bilang. Ini biasanya banyak yang agak bingung. Saya jelaskan dikit ya dengan perumpamaan yang mudah. STP itu kan segmenting, targeting, positioning. Nah, gampangannya gini. Segmenting itu, misalnya nih, kita di posisi di Jawa Tengah sekarang. Terus kita itu mau mancing ikan, ya kan? Nah, terus kita pilih kolam mana yang kita tentukan. Kolam di daerah mana sih di Jawa Tengah itu yang bakal kita pilih untuk memancing. Itu namanya segmen. Segmentasi itu adalah berarti kita pengen mancing ikan dengan memilih kolamnya. Oh, kolam di daerah Solo misalnya. Oke, kita berarti ke Solo. Segmentasinya ke Solo. Bisa jadi ke tempat lain juga boleh. Jadi nggak cuma satu. Targeting. Setelah kita udah tahu tempat kolam pemancingannya di Solo, kita akan menargetkan ikan apa yang mau kita pancing. Ada ikan bawal, ada ikan nila, ya kan? Ada ikan bawal, macam-macam lah. Kita mau ikan apa? Misalkan ikan bawal. Oke, berarti target kita adalah ikan bawal. Kita nggak mungkin dong akan memancing semua jadi satu ya. Mungkin bisa, tapi kan ingat kita ada positioning. Positioning itu lebih ke pakan yang akan masuk di kail. Jadi kalau kita memancing itu kan
teman-teman mungkin kalau pernah lancing ya, itu ada ikan nila sama ikan bawal tuh ada yang dikasih cacing mau, ada yang enggak. Ada yang mungkin hanya dikasih kayak apa sih, kayak roti-roti gitu, kayak mungkin kayak macam-macam ya bentuknya ya. Nah, itu positioning. Jadi sebenarnya setelah kita target tahu ikannya apa, kita mau ngasih pakan apa buat dia. Nah, positioning itu adalah produk kita. Makanya produk kita tuh kayak pakan sebenarnya, pakannya target. Jadi makanya itu kenapa harus berhubungan namanya STP di customer segment ini. Kayak gitu ya. Ini sebagai informasi dan semoga bisa lebih jelas saya terkait dengan definisi dari STP itu sendiri. Oke, terus key partner ini misalkan butuh kerjasama dengan pemerintah. Saya rasa ini udah banyak yang benar. Jadi kalau key partner kayak misalkan butuh pemerintah, butuh desa, atau mungkin kayak mau ngajak perusahaan yang buat collab, silakan. Terus cost structure. Nah, cost structure ini jangan terlalu luas ya. Saya lihat kemana ada yang terlalu luas ketika membuat. Jadi cost structure itu teman-teman harus melihat di sini sebenarnya. Kembali ke key activities. Sini. Nah, ini kan ada produk, ada key resources. Terus sana ini sebenarnya dari situ tuh apa sih yang menghasilkan biaya gitu. Jadi harusnya nyambung tuh, mendefinisikan biaya itu nyambung dengan produknya. Oh, kalau membuat produk kelas desa itu butuh biaya server, biaya web, macam-macam lah ya. Kalau key resources butuh gaji mentor misalnya kayak gitu. Tuh, terus setelah itu baru terakhir adalah key di revenue ya, revenue stream. Nah, kalau revenue ini jelas dia akan reverse ke produknya. Berarti kalau teman-teman itu cara dapetin revenue gimana sih? Oh, kan ketika saya jual produk, ketika saya menyewakan produk. Nah, ini unik ya, teman-teman ya. Diperhatikan apakah nanti bisa jadi teman-teman tuh menyewakan produk atau mungkin juga bisa di customer tuh suruh beli produknya gitu. Karena banyak juga kan model-model yang sewa gitu kan terus nanti diambil lagi itu juga boleh. Kayak gitu sih. Nah, ini terkait dengan BMC. Terus product pricing. Oke, saya berikan info namanya COGS. Ini istilah yang sangat sering ditanyakan dan digunakan untuk perhitungan. Kalau misalkan nanti teman-teman mau cari aja di internet contoh perhitungan. Ada banyak. Tapi basically adalah cost of goods sold itu adalah kira-kira itu kalau misalkan nih ya, saya mau buat produk ini tuh berapa sih biayanya gitu. Jadi gitu, pertanyaannya gitu. Kalau saya membuat produk ini berapa biayanya? Tapi ingat, yang harus hati-hati gini. Kalau kita misalkan memproduksi produk itu dengan skala besar, misalkan 1 minggu gitu, kan nanti pasti atau mungkin 1 bulan deh, biar gampang. 1 bulan. Kita buat produk 1 bulan sama satu produk ya, itu beda. Biaya satu produk mungkin akan mahal, tapi kalau kita berbicara 1 bulan, itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena gini, misalnya saya menggaji karyawan itu 3 juta per bulan, gitu kan. Nah, mau buatnya itu 10, mau buatnya 30, mau buatnya cuma 1, karena dia fixed cost, biaya tetap, maka tetap 3 juta. Betul ya? Nah, makanya cost of goods sold itu adalah teman-teman harus memperhatikan satuan waktunya. Ini yang kadang sering beda-beda. Satuan waktunya. Kalau misalkan saya, gampangannya gini logikanya. Saya memproduksi 1 bulan itu bisa jadi 30 produk. 30 produk, itu kan dari 1 bulan itu kan gaji pegawai itu 3 juta. Artinya kan berarti kalau saya bilang, dari 1 bulan kan dapat 30 produk ya. Nah, 30 produk itu dibagi dengan 3 juta. Berarti nanti 100.000. Setiap produk berarti harganya adalah 100.000 untuk biaya pembuatan dia untuk pekerjanya. Nah, nanti materialnya gimana dihitung dan lain sebagainya. Baru ketemu COGS-nya. Gitu. Terus kedua, kalau misalkan teman-teman punya saingan, coba di benchmark juga harganya. Karena jadi biar nggak terlalu ngawur ya. Nanti, karena gini, ketika mungkin saya menentukan harganya 100.000, terus saya ngelihat, oh ada jual 200.000 loh gitu. Oh saya udah, oke, saya pengen profit 50%, saya jual 150.000, betul ya? Harganya 100.000, terus kemudian ada kompetitor 200, teman-teman masuk di tengah-tengah 150, itu udah profit 50%. Nah, itu kan bagus ya untuk digunakan. Dan ingat, silakan thinking lagi, berpikir lagi, apakah itu bisa mendapatkan profit. Dilihat di situ. Jadi jangan cuman mendefinisikan, oh ya aku di sini pengen jualan produk harganya segini. Tapi kalau tanya kalau dijual berapa? Nah, dijual itu bukan harga jualnya, tapi harga produksinya, tapi harga jualnya. Udah ada keuntungan di sana.
Nah, itu yang perlu diperhatikan aja dalam perhitungan product pricing-nya ya, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti nggak ada saingannya gimana? Kalau nggak ada saingannya ya berarti silakan tentukan seideal mungkin sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Karena kan produk inovasi itu kan kadang cukup mahal-mahal ya, karena memang belum ada saingannya. Nah, ini mungkin yang background-nya teknik, siapa tahu sudah pernah dapat ini. Saya rasa ini saya perlu sampaikan. Jadi ada 3 strategi. Pertama adalah ada quality focus, atau mungkin mau cost leadership dan niche market gitu. Ini cara ketiga ini beda gitu. The worst place to be gitu ya. Teman-teman mau fokus kemana? Kalau misalkan mau cost leadership, artinya kalian menargetkan harga itu yang paling murah yang akan menang. Biasanya ini tipe-tipenya nih, misalnya saya buat tas gitu, tas dari limbah kain misalnya. Udah banyak banget yang ternyata yang membuat tas kayak gitu. Udah saya lihat benchmarknya 50.000, udah saya jual 30.000 deh. Yang penting laku, nggak usah ngambil profit banyak-banyak, tapi laku. Makanya saya memimpin karena harganya murah, gitu kan. Atau mau yang quality. Nah ini, quality itu teman-teman kalau misalkan produknya mahal pun ya nggak apa-apa. Tapi ketika dia memang itu jadi kualitas yang bagus, itu dibeli. Contohnya kayak produk-produk kedokteran, itu kan berhubungan dengan human ya, manusia gitu kan. Makanya itu nggak boleh yang asal yang nggak bagus. Makanya harus quality terbaik. Makanya itu harganya berapapun kita bisa beli karena memang kita nyari kualitas. Sama niche market itu special market. Jadi misalnya saya bikin apa ya, kursi roda untuk orang tua yang khusus misalkan elderly, atau mungkin buku buat orang disleksia. Itu kan benar-benar hanya orang disleksia aja. Benar-benar fokus sekali, sangat fokus targeting gitu. Makanya ini bisa kalian gunakan, dan biasanya kalau ini targetingnya fokus, itu harga berapapun juga akan kejual. Nah, jadi ketika nanti mungkin ditanya dewan juri, itu harga itu make sense nggak sih buat kalian? Mahal nggak? Terlalu mahal nggak? Nah, kan bisa menggunakan 3 pendekatan ini. Karena nggak ada masalah. Kita memang marketnya cukup fokus gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah untuk kita. Atau mungkin kita memang membutuhkan quality. Memang kalau ada sih produk yang sejenis, tapi mereka itu kurang fasilitasnya di sini, fiturnya kurang apa. Di sini kita lebih lengkap. Nah, itu make sense buat dijelaskan dengan ke arah ke sana. Terus di kompetitifnya ini hanya terusan dari tadi, tapi kalau yang misalkan kita fokuskan tuh di sini ya. Nah, teman-teman misalkan nanti mau mengarahkan, itu kan ada sisi X sama Y-nya ya. Ada diferensiasi produk sama cost-nya, kemudian ada yang pasarnya itu sangat luas, ada yang sempit gitu. Tapi kalau emang teman-teman lihat yang sisi kanan tuh semuanya fokus gitu. Jadi benar-benar fokus ke produknya atau fokus ke biayanya gitu. Jadi cuma saya di sini menyampaikan bahwa berapapun harganya produk kalian tuh sebenarnya semuanya make sense, tapi harus didukung dengan strategi teman-teman. Nanti mau seperti apa sih kalian tuh akan posisi di mana? Karena nanti itu menentukan apa ya, kompetitor gitu kan. Siapa tahu gini, kompetitor itu dia pasarnya gede karena produknya murah gitu. Nah, kita pasarnya agak sempit tapi produknya agak mahal. Kan bisa jadi kayak gitu. Kan nggak ada masalah. Yang penting sama-sama itu punya fungsi dan berbeda. Ingat ya, produk DNA itu adalah apa yang membedakan produk kita dengan yang lainnya. Terus ini beberapa hal yang mungkin teman-teman nanti pertimbangkan juga ya. Kayak misalkan desain produk. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman sudah menyiapkan desain produk 2D atau 3D-nya atau enggak, tapi kalau misalkan punya produknya, silakan disiapkan 2D 3D-nya. Kalau mengusulkan sebuah sistem operasional, silakan siapkan sistemnya benar-benar, gambarannya seperti apa prosesnya. Kalau misalnya membuat program sosial, berarti harus jelas juga kira-kira programnya seperti apa yang akan dilakukan. Itu harus tahu. Terus bisa jadi nanti ada kayak persiapannya itu, kalau produk ada prototipe, spesifikasi gimana, kalau misalkan testing gimana, teknikalnya seperti apa, kalau misalkan nanti di packaging, di paket itu seperti apa, itu juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Gitu, walaupun nanti nggak disampaikan secara langsung. Gitu. Nah, terus ini sudah mulai akhir, pitching assessment ini biasanya ada 6 kriteria, tapi saya tidak menyebutkan di sini ya, karena memang di Incubits itu saya rasa mereka lebih ke lihat creating social impact-nya sama potensi buat dia untuk dikomersialisasi. Jadi ingat teman-teman ya, creating social impact-nya sama komersialisasinya. Jadi jangan berpikir itu produk ini hanya untuk kayak program diterapkan selesai, enggak. Justru nanti mereka tuh pengen lihat untuk ekspansi ke bisnisnya. Kayak gitu.
Terus ini beberapa hal aja nanti kalau misalkan teman-teman akan insya Allah dapat funding dan sebagainya, kan bisa menggunakan 3 hal ini yang biasa saya pakai juga ya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan pendampingan bisnis dan saya juga nanti salah satu coachnya teman-teman. Cuman saya nggak jadi juri ya, jadi saya nggak tahu. Maksudnya saya nggak tahu nanti penilaiannya seperti apa, yang lolos bagaimana, jumlahnya berapa, saya nggak tahu terkait itu karena itu dipegang oleh teman-teman dari Kementerian dan UNICEF untuk itu. Cuman nanti saya juga akan jadi coachnya di nggak tahu nanti jumlah top berapa yang akan diambil ya. Tapi pada dasarnya nanti itu akan jadi long journey ya teman-teman, nggak cuma 1 bulan 2 bulan, tapi beberapa bulan karena memang itu kita creating impact itu nggak hanya PKM gitu, malah lebih dari PKM menurut saya di program ini, sampai nanti itu bisa jadi produk, sampai nanti ada kemarin informasinya itu sampai akan dikomersilkan, jadi ada aspek komersil gitu yang akan direncanakan, kan bisa pakai namanya Trello. Trello itu kayak pendataan untuk nanti job desk kalian, bagaimana kerjasama antar tim, karena itu akan sangat dilihat. Terus bisa dengan Google Calendar untuk kalian set meeting atau apapun ya. Itu sekarang nih Calendar sudah sangat improve sehingga kan bisa pakai dan offers wifi buat jaringan kalian. Kayak gitu. Dan ini untuk penutup dari saya, karena nanti kita akan diskusi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ingin didiskusikan, jadi intinya kita nggak pernah tahu keunggulan dan kekurangan startup bisnis kita sendiri sebenarnya sebelum kita tuh memulai deh. Sehingga silakan mulai dulu aja dan resiko itu pasti ada. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah tidak perlu menunggu hingga menjadi pebisnis hebat gitu ya. Dan karena pelajaran sesungguhnya tercipta dari pengalaman dan perjalanan bisnis yang kalian lalui. Nah, saya cuman di sini menyampaikan bahwa di Incubus itu programnya tadi ya ada ranah bisnisnya. Jadi jangan kaget. Misalkan nanti teman-teman tuh sebagai inovator, seringnya lomba penelitian, bikin produk inovasi, terus jangan sampai terus kaget kok ini ke bisnis banget ya. Nah itu karena memang nanti ranahnya tuh ini lebih keren gitu. Bahwa produk kita tuh bisa dikomersilkan dan bisa masuk sampai ke pasar kayak gitu. Oke, saya tutup dengan tagline-nya SHI, Science Indonesia, mudah berkarya, prestasi luar biasa. Oke, begitu dari saya. Ini untuk record, ini saya stop ya. Nanti kalau tanya jawab nggak perlu kita record sebenarnya.